Setelah melalui tahapan pendaftaran, KPU Bovendigul memasuki tahapan penelitian berkas perbaikan persyaratan administrasi bakal calon bupati dan wakil bupati. Momentum HUT RRI yang ke-79, Direktur Utama LPP RRI mengapresiasi kinerja seluruh angkasawan-angkasawati seiring pencapaian terbaru RRI yang berhasil memperoleh predikat Badan Publik Informatif. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya, Fernando Kakurung, dalam tayangan Info Digul, edisi hari ini, Kamis 12 September 2024. Sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita pertama. KPUD Bovendigul memasuki tahapan penelitian berkas perbaikan persyaratan administrasi bakal calon bupati dan wakil bupati Bovendigul tahun 2024. Setelah melalui tahapan pendaftaran dan verifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati, selanjutnya KPUD Bovendigul akan melaksanakan tahapan penelitian perbaikan persyaratan administrasi. Hal ini disampaikan Ketua KPUD Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oropka, dalam tahapan pelaksanaan penelitian perbaikan persyaratan. KPU bersama Bawaslu dan pihak terkait akan melihat dan meneliti keabsahan dari syarat administrasi 4 bakal calon bupati dan wakil bupati Bovendigul. Nah, ini untuk yang penelitian administrasi perbaikan ini sesuai dengan undangan, memang kami undang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam hal ini terlepas daripada Bawaslu untuk kita sama-sama melihat dan meneliti keabsahan daripada syarat calon itu sendiri. Untuk syarat pencalonan itu sudah lengkap, artinya sudah ada. Yang mungkin nanti sama-sama lihat ini syarat-syarat calon itu sendiri, salah satunya ijazah begitu. Nah, itu mungkin seperti begitu. Saya juga minta maaf, artinya agak terlambat. Sehingga kita mulai dari jam 9.45 sekitar situ. Saat dilakukan penelitian keabsahan syarat calon bupati dan wakil bupati, pihak KPU bersama Bawaslu menghadirkan BKD dan PSDM, BP4D, Dinas Pendidikan, serta pihak kepolisian dari Resort Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Ones, melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, KPUD Bovendigul akan menindaklanjuti beberapa catatan yang ditemukan setelah melakukan penelitian berkas perbaikan persyaratan administrasi bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2024. Setelah dilakukan tahapan penelitian berkas perbaikan persyaratan administrasi bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul, ternyata masih ditemukan beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti oleh KPUD Bovendigul. Hal ini disampaikan Ketua KPU Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oropka, usai melaksanakan penelitian berkas perbaikan persyaratan administrasi bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul. Untuk hari ini, tanggal 10, sesuai dengan undangan, di sini ada beberapa undangan yaitu dari Bawaslu sendiri, terus dari BKD, pendidikan, dengan berbeda. Kami sama-sama melakukan penelitian terhadap berkas perbaikan dokumen syarat calon. Kita dalam penelitian perbaikan administrasi calon memang ada beberapa catatan yang perlu kami tindak lanjut. Dalam hal ini syarat-syarat calon itu yang tadi ada masukan juga dari Bawaslu, sehingga itu menjadi catatan kami. Nanti tetap kita koordinasi dengan masing-masing bakal calon terhadap catatan-catatan yang tadi sampaikan seperti itu. Untuk menindaklanjuti hal itu, Ketua KPUD Bovendigul menyebut pihaknya akan berkomunikasi dengan liaison officer atau LO dari masing-masing pasangan calon untuk menyelesaikan beberapa catatan penting, diantaranya seperti naskah visi misi maupun ijazah. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bovendigul, Bernard Warmok, menjelaskan persyaratan dari keempat pasangan calon sudah sangat lengkap. Namun ada beberapa catatan yang ditemukan dalam tahapan penelitian berkas lainnya. Untuk itu, Ketua Bawaslu menyampaikan kepada 4 bakal calon agar segera berkoordinasi dengan pihak penyelenggara
yakni KPU Kabupaten Bovendigul, untuk menyelesaikan berkas tersebut. Di situ sudah sangat lengkap sekali, dari 4 kandidat ini sangat lengkap. Cumanya ada beberapa hal-hal yang kami temukan tadi, seperti syarat calon, ijazah, terus sama surat visi misi, terus ada beberapa syarat dokumen lainnya. Itu berharap supaya kalau bisa dari pasangan calon atau gabungan partai politik atau LO-nya bisa koordinasi dengan teman-teman dari KPU. Terus yang terkait lagi dengan visi misi ini harus LO atau dari bakal calon harus komunikasi lagi dengan Bapeda, kali ini dengan dinas teknis, supaya dia bisa mensinkronisasi dengan perpedi dari Bapeda. Itu seperti itu. Terus dari tanggal 6 hingga tanggal 8 tentang PEPAK itu sudah berjalan dengan baik. Itu di antara 4 kandidat sudah bagus. Hanya cuma dari tadi awal saya sudah sampaikan itu. Nah, itu yang kita mengingat kembali saja kepada setiap para calon atau LO untuk berkoordinasi dengan pihak penyelenggara. Tim Liputan Digul TV, Ones mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Momentum HUT RRI yang ke-79, Direktur Utama LPP RRI melalui Kepala Stasiun RRI Bovendigol, James Jahawadan mengapresiasi kinerja seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI di seluruh tanah air. Apresiasi ini diungkapkan seiring pencapaian terbaru RRI yang berhasil memperoleh predikat Badan Publik Informatif dari Kartu Indonesia Pintar atau KIP RI serta berbagai penghargaan lainnya. Predikat Badan Publik Informatif merupakan hasil dari upaya dan kerja keras seluruh jajaran RRI dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan publik. Predikat ini adalah bukti nyata dari dedikasi dan komitmen RRI untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada sambutan Direktur Utama yang dibacakan, Kepsta RRI Bovendigol James Jahawadan menyebut, sebagai badan publik, RRI juga kembali memperoleh predikat Badan Publik Informatif dari Kartu Indonesia Pintar atau KIP RI, serta beragam penghargaan lainnya yang diperoleh oleh RRI seluruh Indonesia. Ini menunjukkan angkasawan-angkasawati LPP RRI mampu berkarya dan produktif memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia. Sebagai badan publik, RRI juga kembali memperoleh predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Penyiaran Indonesia serta beragam penghargaan lainnya yang diperoleh RRI seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa angkasawan-angkasawati LPP RRI mampu berkarya dan produktif memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui lembaga penyiaran publik RRI. James juga menyampaikan rasa bangganya dan mengapresiasi kinerja angkasawan-angkasawati RRI di seluruh tanah air. Raihan prestasi yang diperoleh tentu merupakan bagian dari upaya dan kerja keras bersama dalam memenuhi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. James mengajak seluruh angkasawan-angkasawati bergandengan tangan, saling berkolaborasi, bahu-membahu memperkuat reputasi RRI, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, secara berkelanjutan. Dirinya juga mengungkapkan tahun ini LPP RRI kembali mempertahankan opini WTP dari BPK RI untuk yang ke-6 kalinya. Indeks nilai RB juga telah melampaui target dari target nilai B, namun kini meraih nilai BB dari Kemenpan RI. Nilai Sakip RRI 8 juga meningkat dari CC menjadi B, mempertahankan 4 tingkat kepatuhan 1004 LHKPN dari KPK RI dan tingkat kepatuhan 100% atas LHK ASN dari Kemenpan RB Republik Indonesia dan nomenklatur Puslitbang Diklat menjadi pusat pengembangan kompetensi pegawai telah disetujui Kemenpan RB, sehingga RRI bisa lebih fokus melakukan pengembangan kompetensi untuk mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama memperingati hari ulang tahun yang ke-79 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bovendigol menyelenggarakan upacara di halaman kantor RRI. Upacara ini merupakan bagian dari perayaan serentak yang dilakukan seluruh stasiun RRI secara nasional. Memperingati HUT RRI yang ke-79, seluruh stasiun LPP RRI se-Indonesia memperingatinya karena hari ini merupakan momen penting untuk merefleksikan pencapaian dan menetapkan arah baru bagi organisasi guna menghadapi tantangan ke depan. Kepala LPP RRI Bovendigol James Jahawadan mengatakan hari ini angkasawan-angkasawati LPP RRI di seluruh tanah air secara serentak menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-79 RRI tahun 2024. Ini merupakan momen penting untuk merefleksikan diri, memberikan energi baru menghadapi tantangan ke depan agar mencapai tujuan organisasi, yakni menjadikan RRI sebagai lembaga terpercaya dan mendunia. Pada hari ini, angkasawan-angkasawati LPP RRI di seluruh tanah air secara serentak menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-79 RRI tahun 2024. Ini merupakan momen penting bagi kita untuk merefleksikan diri,
menegaskan diri arah yang akan terus kita capai, mengkonsolidasikan diri untuk memberikan energi baru untuk menghadapi tantangan-tantangan di depan kita guna mencapai tujuan organisasi yakni menjadikan RRI sebagai lembaga terpercaya dan juga mendunia. James menambahkan dengan tema HUT RRI ke-79 tahun ini adalah relevan, berdampak, dan inspirasi keindonesiaan untuk Indonesia maju. Tema ini menggambarkan komitmen RRI untuk tetap menjadi media yang relevan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, meskipun di tengah banyaknya pilihan informasi dan hiburan yang tersedia melalui berbagai media dan platform digital. James menekankan kepada seluruh angkasawan-angkasawati untuk meniatkan diri supaya keberadaan RRI memberikan dampak bagi masyarakat melalui siaran maupun konten yang disampaikan harus memberi pengaruh positif dalam proses berbangsa dan bernegara, sekaligus senantiasa menginspirasi masyarakat untuk mencinta tanah air dengan identitas dan nilai-nilai keindonesiaan. Diharapkan peringatan HUT RRI ke-79 ini menjadi momentum untuk memperkuat posisi RRI sebagai lembaga penyiaran yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta menghadapi tantangan masa depan dengan lebih percaya diri dan inovatif. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Bu Mama, Anda masih bersama kami. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan, Radio Republik Indonesia telah berhasil melakukan capacity building terhadap 85% dari total 4.580 sumber daya manusianya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar RRI untuk memperkuat kompetensi dan performa tim dalam menghadapi tantangan dunia penyiaran dan media digital. Pencapaian ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam memperkuat platform multimedia, terutama berita online, mulai membuahkan hasil yang positif. Ini adalah hasil dari kerja keras tim dalam meningkatkan kualitas konten dan aksesibilitas informasi. Kepala LPP RRI Bovendigul, James Jahawadan menjelaskan, dari 4.580 sumber daya manusia, RRI telah berhasil melakukan capacity building terhadap 85% dari SDM-nya. Dari sisi materi, pengembangan kompetensi 65%, diantaranya adalah materi yang berasal dari core business. Dengan kerja keras bersama, semuanya tidak sia-sia. Penguatan multiplatform, terutama berita online, telah diikuti oleh peningkatan pengunjung dan peringkat portal. Tahun lalu peringkat berita online RRI Co.id masih di atas 200. Bulan ini portal online sudah mencapai bagian dari 30 besar portal berita online terbanyak dikunjungi di Indonesia. Dari 4.580 sumber daya manusia ini, kita telah melakukan capacity building terhadap 8 pasien dari SDM kita. Dari sisi materi pengembangan kompetensi 60 pasien, diantaranya adalah materi yang berasal dari core business. Alhamdulillah, kerja keras kita juga tidak sia-sia. Penguatan multi-platform, utamanya berita online kita, telah diikuti oleh peningkatan pengunjung dan peringkat portal. Tahun lalu peringkat berita online kita, RRI.com.id kita masih di atas 200. Bulan ini, portal online sudah menjadi bagian dari 30 besar portal berita online terbanyak dikunjungi di Indonesia. Mari kita teruskan memperkuat RRI News, juga platform-platform kita lainnya, tak terkecuali radio. Kuncinya adalah peningkatan kompetensi. James mengajak angkasawan-angkasawati untuk dorong terus budaya belajar, karena kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan. Di periode ini ada 5 angkasawan-angkasawati RRI mendapat beasiswa pasca sarjana di perguruan tinggi ternama dalam negeri dan ada yang di luar negeri. RRI juga telah mengadopsi pendekatan corporate university yang tak lain adalah metode mengefektifkan segala pendidikan dan pelatihan yang dilakukan RRI supaya secara efektif membantu pencapaian tujuan organisasi mewujudkan RRI sebagai lembaga penyiaran publik terpercaya dan mendunia. Melalui pencapaian ini, Kepala RRI mengajak seluruh tim untuk terus memperkuat dan mengembangkan RRI News serta platform-platform lainnya, termasuk radio, untuk memastikan bahwa RRI tetap menjadi pilihan utama dalam penyampaian informasi dan berita berkualitas di Indonesia. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Melalui hari ulang tahun Gereja Protestan Indonesia di Papua yang ke-68, Pendeta Reynold Paliama dalam sambutannya pada hari ulang tahun Gereja Protestan Indonesia di Papua, khususnya Jemaat Bethel Tanah Merah yang ke-68 tahun, dirinya mengatakan bahwa pertama-tama patutlah bersyukur kepada Tuhan yang telah menuntun dan menyertai perjalanan Gereja GPI Papua Bethel Tanah Merah hingga saat ini sudah mencapai 68 tahun. Oleh karena itu, Reynold menjelaskan dengan perjalanan panjang ini ada begitu banyak peristiwa suka maupun duka yang telah dilalui bersama. Lanjutnya menambahkan peristiwa suka maupun duka tersebut telah membentuk jemaat hingga saat ini. Selain itu juga menyinggung soal peran gereja dalam membangun kerjasama baik di dalam jemaat GPI Papua sendiri maupun kerjasama antar gereja dan pemerintah. Bahkan gereja juga seharusnya mampu menjalin kerjasama di berbagai komponen, baik itu lintas agama, budaya, maupun suku di Kabupaten Bovendigul. Selain itu, Ketua Klasis GPI Papua itu berharap dengan tema HUT Gereja GPI Papua, Jemaat Bethel Tanah Merah, gereja mampu berkomitmen dalam memperbarui strategi pelayanan serta menjadi gereja yang misioner dan mandiri. Shalom. Pertama-tama patut kita bersyukur
sekaligus para kepala gereja yang telah menuntun dan menyertai perjalanan gereja Tuhan dipilih Ketua Peter Panabila. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, 68 tahun merupakan sebuah kisah yang panjang, dan kalau kita mencoba membuka kembali dalamnya, itu berarti ada begitu banyak, ada begitu salah peristiwa suka dan duka yang dilalui. Peristiwa suka dan duka itu yang kemudian membentuk kita hingga sampai dengan saat ini. Kalau kita bicara tentang gereja sebagai rumah secara internal di tubuh PGRI Papua, kalau kita bicara tentang gereja sebagai rumah besar, itu berarti dia menjalin dengan berbagai komponen yang ada di luar. Baik itu, kalau saya sebutkan dari rumah, baik itu pemerintah, tetapi juga dengan rekan-rekan lintas agama, budaya, suku. Oleh karena itu pesan saya singkat, tadi saya baca itu tema untuk tahun ini melalui Presi 68 Isma di Papua Medan Amera berkomitmen untuk memperbarui strategi pelayanan menjadi gereja yang visioner dan mandiri. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen gub bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.